Assalamualaikum. Halo teman-teman, jumpa lagi di sekolah online karena sekolah bisa di mana saja. Bersama saya Pramana. Oke, kita lanjut buat sebuah controller baru. Nah, teman-teman ke sini ini kita close aja. Nah, kita mau buat controller, maka teman-teman ke sini nih. Di controller klik kanan new file. Kita save dulu. Namanya member.php ya. Nah, ini M-nya besar ya, karena memang kita kan menggunakan framework ya. Jadi harus mengikuti prosedur yang ada di framework tersebut. Jadi kita member PHP seperti ini. Oke, lanjut. Nah, kita karena menggunakan PHP ya, di sini kita awali dulu PHP. Lalu setelah itu kita panggil ya, atau kita definisikan bahwa ini adalah sebuah kelas member dengan nama member extend CI controller. Oke. Nah, setelah itu kita tentukan ya. Ini kan tadi welcome ya di sini ya. Nah, welcome ini kita ganti ya. Maka gantinya di mana? Gantinya ke config lalu ke root. Nah, sini ya. Ini kita ganti welcome jadi member. Nah, ini pasti pertama kali yang dibaca adalah controller member. Oke, kita simpan. Nah, sekarang kita buktikan nih, benar nggak sih yang dipanggil member? Ini kita bikin indeksnya di sini coba ya. Nah, maka kita bikin sebuah fungsi ya, indeks. Mungkin sementara kita echo aja dulu ya, untuk ngecek benar nggak sih ini yang dibaca pertama kali gitu ya. Oke, ini controller member. Oke, kita simpan lalu kita refresh. Oke, ini kita hapus ya. Karena kita kan ingin melihat file pertama kali yang dibaca oleh framework kita. Kita enter. Nah, benar ya. Ini controller member. Sampai sini berarti teman-teman sudah berhasil membuat sebuah controller di framework CI. Oke, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya kita akan coba menambahkan bootstrap-nya ya. Gitu ya. Nah, kalau menambahkan bootstrap-nya berarti teman-teman harus membuat view-nya. Karena tadi saya katakan bahwa setiap tampilan kita harus letakkan di view. Oke, jadi kita buat view-nya dulu. Nah, teman-teman di view sini, klik kanan, new file. Nah, misalkan ini kita save dulu. Nah, di sini bebas ya, huruf kecil juga boleh. Misalkan di sini member.php. Oke, seperti ini. Lalu kita ambil dari bootstrap aja ya. Get bootstrap.com, lalu kita ambil nah, kita bisa pakai ini ya, yang ada CDN-nya ya. Jadi teman-teman nggak perlu download dulu, jadi kita langsung pakai CDN yang ini, kita copy. Nah, kita paste di sini. Oke. Nah, setelah teman-teman tempel ya, kemudian ini kita save. Nah, lalu di controller kita panggil nih view member. Nah, cara panggilnya gimana? Ini kita hapus dulu ya. Cara panggilnya cukup mudah ya teman-teman. Tinggal tentukan aja. Pertama kita pakai this ya. Kemudian kita load. Nah, apa yang kita load? Yang kita load adalah view. Gitu ya. Kemudian kita tentukan kita mau manggil apa. Nah, kita ingin manggil view member. Seperti ini. Oke. Sekarang kita simpan, kita running. Nah, seperti ini.
Artinya sudah tampil view daripada member. Ini kan ya. Oke, berhasil? Lanjut ya. Sekarang kita akan coba merapikan tampilan yang ada di website kita. Nah, jadi saya akan coba memisahkan ya antara header, konten dan footer. Jadi kalau teman-teman di sini punya yang namanya member PHP, ini kita harus buat lagi ya. Buat lagi misalkan di sini ya. Di folder views ini kita tambahkan folder lagi nih. Nah, namanya template. Oke, jadi di template ini kita akan butuhkan yang namanya data header dan data footer. Jadi header dan footernya ini kita nggak gabungkan, melainkan kita pisahkan di template. Nah, jadi di template ini kita buat file baru. Nah, ini kita save. Ada header dan ada footer. Kita simpan, namanya footer.php. Oke. Sekarang di header kita masukkan dari sini ya. Kita sampai bodinya ya. Kita potong ya, kita cut, di header ditaruh sini. Kemudian yang footer sampai sini kita cut juga, kita taruh di footer. Nah, ini kita save. Ini kita save. Dan di footer nih kita tambahkan ya. Kita tambahkan untuk footernya. Nah, untuk tambahkan footernya kita biasa kita buat dulu container. Kita tutup. Kemudian kita buat footernya ya. Footer, terus kita kasih span ya. Nah, di sini baru kita tuliskan ya maunya apa ya. Nah, di sini coba saya kasih copyright dan copy ya. Ampersand copy, lalu di sini kita coba pakai tahun ya. Tahunnya kita bikin dinamis aja, jadi tiap tahun bakalan ganti seperti itu. Lalu setelah copyright tahun kita kasih digital library ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita kasih kelasnya nih, di footernya ini kita kasih kelas. Nah, ini kita pakai bootstrap, jadi langsung aja kita di sini pakai padding ya. Paddingnya kita kasih 3. Marginnya juga kita kasih 4 ya. Kemudian kita kasih border top aja. Jadi nantinya ada garisnya. Seperti yang di sini ya. Nah, kalau ini kan begini ya. Seperti yang sebelumnya ya, ada garisnya gitu ya. Oke, kalau sudah kita save. Nah, di sini kita refresh. Berubah kan? Ini berubah karena apa? Karena kita belum panggil. Nah, sekarang kita coba panggil di controllernya. Nih, tadi ada kesalahan ya, karena belum dipanggil jadi berubah. Sekarang kita harus panggil untuk header dan footernya. Maka ini kita bisa buat baru ya untuk header this load view. Namanya header. Nggak perlu pakai PHP-nya ya. Langsung aja namanya aja. Terus yang
2 ini footernya. This look view footer. Oke, kita save, kita refresh. Oh, ada salah. Oke, kenapa salah? Karena ini tadi kita simpan di dalam folder template. Nah, jadi bedanya itu. Kalau misalkan dari views itu masuk ke folder lagi, maka kita harus tambahkan foldernya. Nah, jadi di sini kita tambahkan template ini. Sama, ini juga tambahkan template. Oke, kita save, kita refresh. Nah, berhasil kan? Nah, ini artinya kita sudah berhasil membuat header, konten, dan views-nya. Dan footer-nya. Oke, langkah selanjutnya kita akan coba ya merapikan. Ini rootnya sudah, maka kita close aja. Kemudian footernya juga sudah. Nah, ini kita di header kita ingin tambahkan kayak gini nih ya, ada navbarnya, maka teman-teman di header bisa tambahkan navbar di sini. Navbar kita cari di Bootstrap, kita cari navbar. Oke, cari yang seperti ini ya, kita copy, lalu kita paste di sini ya, kita rapikan. Oke, kalau sudah, yang kita ambil itu fitur sama pricing ya, jadi ini kita hapus formnya ini ya, dari li sini, terus yang ke bawah juga ini kita hapus. Oke, kita tulis di sini, misalkan di sini ada home ya, oh dashboard. Oke, dashboard. Kemudian di sini kita pakai member dulu ya, atau anggota ya, bisa member atau anggota. Oke, misalkan anggota deh. Nah, seperti ini. Kita save. Oke, kita refresh. Nah, jadi ada navbarnya kan. Coba kita ubah jadi dark ya, jadi warnanya gelap ya. Di sini ya, kita ganti. Oke. Nah, seperti ini. Terus tulisannya jangan dark ya. Ini kan hitam ya, jadi nggak kelihatan tulisannya. Kita ubah di sini, kita tambahkan. Oke, kita refresh. Nah, seperti ini. Jadi kita berhasil nih tambahkan navbarnya. Nah, navbarnya ini kita ganti namanya, sesuaikan digital library. Sini kita ganti jadi digital library. Oke, kita save. Oke, berhasil ya. Jadi gitu teman-teman, cara membuat sebuah Bootstrap ya, kita tempatkan di framework connector. Jadi kalau Bootstrap itu kan CSS-nya ya. Kalau CSS-nya itu lebih kepada tampilan, maka kita taruhnya di view. Nah, sedangkan untuk controllernya hanya manggil view-nya aja. Nah, jadi seperti ini. Oke, satu langkah lagi kita akan coba ubah ininya ya, title atau judulnya. Nah, kalau ubah judulnya berarti di header. Judulnya yaitu yang mana, yang ini ya. Ini akan kita ubah, tapi karena kita kan menggunakan template ya, jadi kita akan buat atau melakukan sebuah pengkodingan dinamis ya. Caranya seperti ini. Jadi supaya teman-teman nggak perlu mengubah template terus.
Jadi kita akan membuat sebuah template yang dinamis. Oke, kita sekarang masukkan file karena ini PHP ya, kita tentukan dulu bahwa ini adalah PHP. Lalu kita tentukan ini kita anggap aja title ya. Nah, ini kita anggap sebuah title. Kemudian kita tutup. Nah, terus ini kita save. Lalu di controller sini ya, kita tambahkan. Karena tadi kan kita sudah buat baru ya, sebuah variabel atau sebuah parameter. Jadi di sini kita tentukan atau kita isi variabel tersebut. Nah, tadi namanya title ya. Jadi di sini misalkan saya kasih data nih, data title ya. Jadi saya berikan data title, yaitu isinya adalah perpustakaan. Di sini mungkin member ya. Karena ini kan kita filenya member ya. Controller member, jadi kita kasih member. Berarti di headernya kita tambahkan di sini. Nah, jadi apa sih maksudnya? Pertama, ini kita memberikan definisi atau membuat sebuah variabel ya, yang namanya title. Nah, isinya itu perpustakaan member. Nah, jadi data ini kita kirimkan ke template header. Nah, nanti di template header akan ditangkap nih. Nah, lalu di echo. Ini echo ya, echo variabel title. Nah, maka title ini akan dinamis tergantung kita menerapkannya di sini. Kayak gitu. Jadi nanti untuk controller lain kita tinggal ubah di sini aja. Nah, otomatis di membernya, di headernya akan berubah. Gitu. Coba kita save, kita refresh. Nah, berubah kan? Gitu. Jadi kita cukup caranya seperti itu untuk mengubah title. Oke, sampai di sini saya rasa cukup ya. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan coba menampilkan data, kemudian mengkonfigurasi antara Pmoxi dengan database. Oke, sampai sekian. Cukup dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.